Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita lanjutkan lagi dalam surah ini, surah Ali Imran ya. Ya. Kemarin adalah di dalam surah Yunus. Nah, ini adalah surah Ali Imran. Diselingi dulu. Di sini ada ayat pakai zina ya, karena yang kemarin siapa sebenarnya yang zina lil musrifina ma kanu ya'malun, yaitu pengaruh dari setan atau pengaruh dari pemikirannya saja, tidak berdasarkan wahyu. Jadi sehingga diperindah-indah. Nah, sekarang coba ini dalam surah Ali Imran ayat 14 dibaca lambat-lambat. Jadi surah Ali Imran adalah surat yang ke Fatihah surat pertama. Baqarah ayat 14 ya? Ya, ayat 14. Fatihah pertama, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah. Sekarang yang surat Ali Imran ayat 14 ya. Jadi kita prakteknya ini. Praktek membaca, kemudian praktek menerjemahkan. Jadi membaca dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan ilmu bahasa yang sudah dimiliki, yaitu pola 1 sampai 26. Jadi ini dimulai. Coba mulai. Kalau membaca Al-Quran disuruh berta'awuz, karena maksudnya begini, supaya masuk ke dalam diri kita, kan berlindung, kita lindungkan diri kepada Allah dari godaan setan. Nah, jadi sehingga kekuatan keyakinan kepada Allah itu bisa menangkal yang ada di dalam diri juga. Sebab diri ini kalau tidak kuat lagi keyakinannya atau apanya, dipengaruhi oleh setan. Karena setiap aliran darah akan dilalui oleh setan. Kecuali Isa, kan begitu ya. Terus apa bacanya ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas si hubbul syahawati. Membacanya itu kalau ha ya hala. Ya, zuyyina linnasi hub. Yang paling hebat membacanya saya dengar Syekh Al-Jabar, subuh. Iya, Arab deh. Ya kan itu sangat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Hanya besar itu. Kan Hubbus syahawati. Syahwati minan nisa minan nisa'i wal banina wal banina wal qanatiri. Ya, dibedakan ta sama po ya. Wal qanatiril mokan torati minaz zahaba.
Hanya ha besar itu minaz zahab. Zahaba. Ah. Zahabi. Ya, minaz zahabi Zahabi wal faddat fiddati. fiddati Hmm. wal khailil Musawwamati. musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Husnul ma'abi. Husnul ma'abi. Jadi dibiasakan membacanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Ini pernyataan oleh Allah disampaikan melalui Rasul. Melalui malaikat Jibril kepada Rasul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah disampaikan kepada kita. Yaitu melalui setelah proses ditulis oleh sahabatnya. Zuyyina. Kemarin kan zuyyina juga. Ini zuyyina. Sekarang zuyyina juga. Ini aktif atau pasif fiilnya? Pasif. Iya, pasif. Kalau dia pasif, maka yang dicari naib. Sekarang dibantu mana naib? Hubbu. Ya. Hubbu ya, cuma dia bergandeng dengan mudhafun ilaihnya. Jadi hubbus syahawati. Hubbus syahawati minan nisa'i. Setali itu semuanya. Cuma ini mudhaf, mudhafun ilaih, ini huruf jar, ini yang dijarkan. Jadi semuanya ini menjadi naib, tapi yang mewakili baris ini. Kalau ini saja berarti nggak lengkap. Ini mudhafun ilaihnya. Ini kalau mudhaf ilaih ini pun dibantu pula untuk menerangkan jar majrurah. Baru ini pula yang lain. Jadi zuyyina linnasi, aturannya kan linnasnya di belakang, tapi ini enggak karena penekanannya yang adalah manusia. Ini memberitahu juga kepada manusia. Jadi kalau menurut bahasa yang biasa kita pelajari kan cukup zuyyina hubbus syahwati minan nisa'i linnas. Zuyyina hubbus syahwat, dari sini lagi. Jadi zuyyina, ya betul. Zuyyina hubbus syahwati minal banin. Ini kaitannya. Minal qanatiril muqantara. Baru di sini muqantarati minaz zahab wal fiddah. Minal khailil musawwamah. Minal an'am. Minal hars. Linnasa. Nah, jadi sini zuyyina, artinya zuyyina ini adalah diperindah-indah, dipercantik-cantik, diiming-imingi keindahan. Khusus di sini, linnas. Inilah kita manusia. Kalau bagi selain manusia, nggak ada dipercantik-cantik. Jadi nggak ada diperindah-indah, memang begitu terus. Jadi nggak ada berubah-ubah. Jadi kita manusia ini, itu dia, dizuin dia. Yang menzuinnya ini sebenarnya jadi maf'ul, tapi dia menduduki tempat fa'il, maka disebut naib fa'il. Jadi zuina diperindah atau diiming-imingi rasa bagus bagi manusia, ini manusia umum ya. Yang memperindah-indahnya itu diindahkan, yang dibuat gambaran indah sama dia itu adalah hubbus syahwat. Ini syahwat untuk jamak muannas, alif sama ta. Jadi kecintaan syahwat dari perempuan. Berarti keinginan syahwat dari perempuan.
Nah, berarti ini secara umum adalah laki-laki tapi mewakili juga perempuan. Jadi hubbus sahwati minan nisa. Nah, jadi kalau di situ apa? Sudah dilihat terjemahannya apa? Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta. Itu. Jadi dijadikan terasa indah. Itu yang dibuatnya ini bagi pandangan manusia. Jadi zuyina ini sebenarnya itu aslinya diindah-indahkan sebenarnya bagi manusia itu dibuatkan begitu. Kalau bagi Jawi sama Jawi, kambing sama kambing atau sesama itu nggak ada, itu biasa saja. Kalau manusia berbeda-beda, ke sini lain pandangan, sini lain pandangan. Jadi zuyina linnas, dijadikan indah pandangan manusia. Terus apa sambungannya yang ini? Hubbus sahwati minan nisa. Apa tadi? Zuyina linnasi. Terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, serta benda. Tunggu dulu. Anak-anak sudah kencang sini. Jadi ini yang perempuan minan nisa kan. Ya, sahwat minan nisa. Jadi sudah diberitahu. Cuma yang membuat indah ini apakah setan, apakah jadi fitrah. Cuma indah iya, tapi nanti berlebih indah itu yang dipengaruhi oleh nafsu dan setan. Kalau menurut yang dibuat Allah biasa, itulah kita manusia. Makanya ada ayatnya lagi, inna aratnal amanata. Itu lupa Ustaz di mana tuh. Kami berikan amanah bagi langit, bagi bumi, mereka menolak. Jadi mereka seperti itu adanya. Yang mau menerima waktu itu manusia. Itu makanya dimodifikasi manusia, diberilah ajaran agama, dilengkapi ya. Karena kalau nggak ada pula nafsunya, berkembang pula dia. Tapi itulah yang menjadi kasus sampai akhir zaman. Pilihanlah orangnya yang bisa mengendalikan hidup. Kalau enggak, terbuai. Makanya itu. Zuyina linnas hubbus sahwat, ini adalah naib dari zuin ya. Hubbus sahwati. Baru di sini minan nisa'i. Hubbus sahwati minan nisa'i. Nisa'i. Kenapa nisa'i barisnya? Karena ada min huruf jar. Minan nisa'i seperti minan nisa'i. Kalau ini wawunya waw apa ini? Waw atap. Waw huruf atap. Waw huruf atap ini berarti yang diatapkan kan banina. Banina ini jangan heran kenapa ke atas barisnya banina. Kalau ini kan minan nisa'i ke bawah. Kalau berarti banina diatapkan kemana? Di nisa juga. Nisa ke bawah, ini ke atas. Bisa nggak membahas? Ada nun taukid. Oh enggak. Ini berarti banun asli. Jamak. Iya jamak. Jadi banun, itu banun banyak anak laki-laki. Pokoknya anak-anak gitu. Banun. Asal jangan niat banun lah ya. Banun. Jadi ini berarti dia baris bawah juga kan, ya ini gantinya. Jadi banina. Berarti sama-sama baris bawah, cuma ini jamak muzakkar. Kalau ini ada jamak juga ini. Cuma kalau bentuk tunggalnya kan imra'atun. Nisa bentuk banyak. Berbentuk jamak taksir juga dia. Jadi berarti yang diulang di sini kan begitu. Zuyina linnas hubbus sahwati minan nisa. Baru di sini diulang lagi. Andai kata diulang semua, zuyina linnas hubbus sahwati minal banin. Jadi dipindahkan minan. Jadi dipandang indah bagi manusia, cinta keinginan ke perempuan, setelah itu dipandang indah bagi manusia secara cinta keinginan kepada anak-anak. Terus ini waw atap pula ini. Kan waw atap juga itu. Berarti diulang di sini minnya juga minal qanatiri, minal minal qanati, minal qanati, ya.
minal qanatiri. Kenapa qanatiri barisnya? Karena diatapkan ke Minan Nisa juga. Ya, diatapkan juga ke minasnya atau banina, sama aja. Di sini tiri, lari pula. Tiri ya. Nah, minat tiri ini. Ri. Lalu ini wal qanatiril muqantarati. Coba jawab, kenapa ini muqantarati pula ini? Jeli melihat sama-sama pakai alif lam. Ini kancang mata kita melihat. Ini ada alif lamnya. Ini ada pula alif lamnya. Bagaimana? Naat man'ut. Ya, naat man'ut. Jadi naat man'ut, cuma di sini ditambah al-qanatiril muqantarati, dijelaskan minaz zahabi. Ini minaz zahabi adalah karena min huruf jar. Minaz zahabi. Salah pula. Minaz zahabi. Minaz zahabi. Jadi kalau ini pakai min juga di sini. Minal qanatiril muqantarati minaz zahab. Diulang lagi kalau yang ini. Minal qanatiril muqantarati minal fiddah. Terus yang di sini begitu juga. Coba kalau ini apa terjemahnya? Tadi kan dipandang indah bagi anak-anak. Terus apa lagi? Harta benda. Harta benda. Jadi banyak. Harta benda. Jadi sebenarnya ini kan sama itu. Kantarah. Ini jumlah. Jadi harta-harta yang menumpuk gitu. Kan kanatir bentuk banyak, kantarah. Wal qanatiril muqantarah. Jadi itu maka harta benda. Dari mana? Minaz zahab. Zahab. Zahaba ya. Apa arti zahaba? Masna. Iya kan? Emas, iya. Mas sudah itu. Wal fiddati. Fiddah apa? Perak. Perak. Jadi sebenarnya emas perak ini hanya lambang ataupun betul-betul emas perak boleh. Tapi kalau emas perak kan sudah top. Sudah kebiasaan ya. Intan berlian ya. Ini emas perak. Minaz zahabi wal fiddah. Jadi diperindah-indah itu. Dikhayal-khayalkan, pokoknya merasa bagus lah. Ya, seperti apalah keindahan-keindahan ya. Terus di sini ada lagi wow. Ini kan wow atap juga ini. Ini wow atap. Ini wow atap juga. Ini wow atap juga. Satu lagi, ini pun wow atap juga. Nah, ini pun wow atap juga. Jadi kalau andai kata diulang-ulang, jadi sebenarnya wow atap di sini bukan ini dulu baru ini, bukan itu. Jadi kalau pakai wow atap itu berarti menumpuklah ini semua, memperindah-indah kehidupan manusia. Ya, itu sudah dijadikan Allah begitu, cuma peluang bagi iblis atau setan melewat media itu. Itu makanya perlu ada ilmu. Jadi zuyina linnas hubbus sahwati minan nisa. Satu. Diulang lagi. Zuyina linnas hubbus sahwati minal banin. Dua. Zuyina linnas hubbus sahwati minal qantaratil muqantarati minaz zahabi. Diulang lagi. Zuyina linnas hubbus sahwati minal qantarati, diulang sini ya. Langsung ataupun boleh minal fiddah, minal khail. Tapi khailil musawwamah. Ini kenapa? Wal khailil, ini kan khaili ya. Wal khailil. Terus yang di sini musawwamah. Musawwamati ya. Ya, kenapa musawwamati? Menerangkan. Karena ini kan pakai alif lam, ini pakai lam.
Iya kan menerangkan highly kan tuh kuda pilihan, kuda yang apa? Kuda Iya, tapi pilihan. kalau di bahasa Indonesia enggak. Kalau ini mudhafun ilaih kan menerangkan juga. Ini kan menerangkan juga ini antara mudhaf ilaih. Cuma ini namanya sifat. Sama ini. Jadi kalau sama pakai alif lam dia sifat naat man'ut. Naat man'ut. Kalau ini enggak mudhaf ilaih, dia menerangkan juga. Jadi itu bedanya, ketajaman beda dalam bahasa Arab. Jadi al-musawwamati sifat dari khail. Bagaimana kendaraan atau kudanya yang ini pun yang musawamah artinya musawam apa yang indah ya, yang lengkap, yang cukup. Kuda atau kendaraan yang indah ya, kendaraan apa dibuat? Pilihan. Ya musawamah ini. Kan Kendaraan. menerangkannya. Kuda yang seperti apa? Kuda pilihan. Iya, tapi yang diartikan yang ini. Kalau yang pakai sifat ini pakai yang artinya. Kalau ini enggak. Ini kan ini aja yang pakai alif lam. Ini enggak. Jadi kalau mudhaf ilaih itu dia namanya menerangkan DM. Kalau ini sifat yang dipilih. Terus ini lagi wal an'amiyah kan huruf jar juga, tapi di sini tersendiri, nggak ada lagi pakai sifat dia. Al an'am binatang jamak dari binatang ternak. Sudah itu apa lagi hars. Sawah ladang. Ya, sawah ladang harsi. Itulah tuh. Jadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 sebenarnya. Ya, ini kan sama saja minas sabi wal fitah. 5, 6. Jadi yang 6 ini adalah membuat manusia tergiur, membuat manusia zuin, indah rasanya. Baru ditutup zalika, tapi nggak dipakai di sini ulaika. Bisa nggak kira-kira menjawab? Aturannya yang pasnya kan begitu di 6 ini, begitu yang 6 ini, maka dibuat yang pasnya sih. Kalau kata penunjuk zalika apa? Kalau banyak jauh. Kalau bahasa Inggris kan those. Kalau bahasa Arabnya kan mestinya ulaika. Bisa kira-kira menerkakan apa terjemahnya dibuat di situ? Zalika mata'ul hayati. Ini hayati ya. Ini mata'u ya, baris depan. Ini hayati. Ini sama ini seperti yang ini. Berarti dia adalah antara mata'u dengan hayati apa namanya? Dalam kajian bahasa. Hayati sebagai, kalau sini sahawati mudhafun ilaih atau menerangkan tubuh. Kalau ini hayati menerangkan mata'u. Ya, menerang mata'u. Kalau musawamah sifat khail. Kalau mukantarah sifat kanatir. Jadi di sini baru yang dunia. Dunia ini kan sama pakai alif lam kemari. Berarti dunia sebagai apa oleh hayati? Menerangkan. Enggak seperti di atas ini. Sebagai apa ini? Bukan yang mudhafun ilaih ini. Kalau ini dengan ini mudhafun ilaih namanya. Atau menerangkan. Kalau antara dunia sama hayati, maf'ul. Sama-sama pakai alif lam menjadi sifat. Kan sifatnya itu. Sama-sama pakai alif lam dia. Seperti ini. Sifat. Jadi sifat. Makanya menerjemahkan begini caranya. Coba terjemah yang ada di situ apa? Coba terjemah. Zalika mata'ul. Ini kenapa mata'u? Coba bisa nggak jawab? Kenapa baris mata'u? Karena khabar. Ya, khabar dari zalika. Cuma ini merangkap ini sampai ke sini khabar. Ketiga-tiganya nih. Cuma yang mewakili baris depan, ain. Adapun hayati menerangkan mata'u atau mudhafun ilaihnya disandarkan ini ke sini. Hayati ini dia tidak disandarkan, cuma dia diikut oleh dunia. Jadi ini mausuf, ini sifat.
Situ apa terjemahnya? Coba dibuat. Zalika. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan. Jadi itu ini. Maksudnya kalau itu maunya yang cocoknya kan banyak ini. Oh, apa namanya? Cinta perempuan, anak-anak, harta benda emas, perak, kendaraan, binatang ternak, sawah ladang. Tapi dibuat itu di sini. Pilih salah satu berarti. Jadi maksudnya mungkin salah satu yang penyebab bagi manusia menyenangkan. Ataupun dalam artian Tidak apa sadar namanya? bisa dapet. Ya. Enggak mungkin Dapet semuanya satu ya. sultan. Pokoknya ada orang mati karena mengurus ladang. Ada orang mati karena mengurus kendaraan. Ada orang mati karena mengurus anak. Kan gitu ya. Itu makanya dipakai zalika. Terus, tapi mungkin pakai ya nanti kita kena marah oleh Allah. Kan itu makanya orang menafsir kata-katanya mungkin. Kalau benar masih kalau salah masih diberi keuntungan. Tapi kalau inilah maksudnya nanti santiang nang kuma majalah keceden. Itu makanya gitu ya. Jadi yang demikian itu apa tadi? Kesenangan hidup di dunia. Jadi kalau situ kan kesenangan hidup di dunia dibuatnya. Sebenarnya yang pasnya begini. Itu kesenangan hidup yang duniawi. Pakai yang dia. Hidup kan ada yang duniawi, ada yang akhirat. Hidup yang sebenarnya yang mana? Yang di akhirat. Itulah, itu agak payah nangkap orang. Katanya kita nanti orang gila. sebelum selevel. Kalau nanti, padahal di dunia sebenarnya macam fata morgana. Ya, misalnya macam anak-anak Bapak lah, ini anak-anak. Mana sih anak-anak? Sebenarnya kan lalu dia apa akan dipegang ini, lalu lama-lama habis. Kemana? Yang tukang pegang habis, yang megang habis. Jadi yang dunia kok yang mana sebenarnya? Itu makanya dia bentuk tidak pernah sampai. Makanan gitu pula sekarang lama katan Sampai singgung aja katan gitu ya, lah singgung rangkungan. Hebat juga nyanyinya, lamanya katan. Ambo mangku singgah kalau mantuan dia awal dan sanaknya gitu. Ya. Jadi itu dia mataul hayatid dunia. Itulah dia, itulah kesenangan hidup yang duniawi. Ingat dia lain wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kalau enggak hati-hati tertipulah di dunia, ya. Baru ini kalimat baru. Wow-nya ini cobalah. Wow-nya ini sudah bisa kita tangkap. Kalau dikasih wow-nya ini wow atap enggak cocok lagi. Tapi di sini dan. Iya, tapi diartikan juga dan, cuma beda. Kalau ini baru dan tapi dan bersambung. Kalau ini dan permulaan. Itu namanya wow ibtida atau istinaf. Itu makanya seluk-beluk huruf wow dipelajari Al-Qur'an baca. Ada wow tambahan, ada wow hal, ada wow kasam. Jadi kadang-kadang ya kalau belum kita terlibat dalam bahasa, orang baru-baru ya panjang awaknya gue. Jadi wallahu. Kenapa dibaca wallahu? Apa salahnya wallah atau wallahi? Mubtada. Jadi wallahu. Terus ini menerangkan juga ke sini. Tapi ini indah. Ini kan tetap dibaca indah karena nggak ada yang mengerjakan kecuali huruf jar. Masih ingat nggak indah itu? Tetap barisnya di atas. Ada indah, ada amama, ada aro'a, ada fauqa. Gitu. Apa namanya? Preposisi. Zaman. Zarab, ya zarab. Kalau ini zarabnya zarab zaman. Masa lingkungan ya. Hu diapakan namanya? Kalau ini kan zarab. Kalau ini bukan kepunyaan namanya, bentuknya bentuk kepunyaan. Cuma ini zarab, ini mazrub. Gitu. Sama jar majrur. Seperti ini kan min. Min huruf jar, zahabi majrur. Jadi boleh disebut jar majrur. Jar majrur. Ini pun gitu, jar majrur. Kalau ini namanya zarab mazrub.
Kecuali kalau dia kepunyaan tadi lain, nggak huruf jar di sini. Misalnya kitabuhu, baru dia dinamakan kepunyaan. Jadi ini zarab mazrub. Zarab mazrub ini membantu menjelaskan Allah. Wallahu. Bagaimana wallahu? Indahu. Baru di sini khabar. Maka dibaca wallahu indahu baru hus. Ini masdar ini. Hus. Apa baris yang ini dulu yang penting? Husnu. Ya. Kalau ini salah-salah nggak apa-apa. Ini masdarnya. Kenapa dibaca husnu? Apa jawab? Karena ada indah. Indah pengaruhnya sampai sini saja. Karena ini tapi karena ada ini. dia maf'ul. Maf'ul mubtada. Ini mubtada ini. Tapi sudah sampai indahu. Indahu ini membantu menerangkan ke sini. Khabar. Khabar. Tapi nu yang menanggung beban baris, tapi khabarnya sampai sebenarnya terbawa ke sini. Ini kenapa? Apa bacaannya tadi? Coba. Ma'abi. Husnul. Kenapa ma'abi? Dia menerangkan, mensifati. Ya, menerangkan husnu. Inilah mudhafun ilaih itu. Sama seperti ini. Dia pakai alif lam. Ini enggak. Jadi husnul ma'abi. Ya. Maksyabi ya. Husnul ma'abi. Husnu artinya penghabisan sebaik-baik. Ma'abis itu apa terjemahnya? Dan apa dibuatnya? Pakai dan juga kan? Allah lah tempat kembali yang baik. Dan di sisi Allah, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Didahulukannya ini menerjemahkan. Kalau menurut letternya kan, dan Allah hanya di sisinya saja. Pakai hanya ini sebenarnya. Hanya selain dari dia nggak ada. Jadi Allah hanya dari sisinya. Kalau situ apa terjemah? Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dan di sisi Allah saja sebaik-baik tempat kembali. Jadi nggak ada balasan yang paling baik, hanya balasan Allah. Jadi itu makanya dijelaskan di sini. Salahkah manusia diperindah oleh yang 6 ini? Enggak. Cuma kalau tidak sadar, masuklah nanti untuk mencari ini, untuk memenuhi ini, yang salah. Kalau sudah salah, sebab kata-kata zuin ini peluang bagi apa? Peluang bagi setan. Iya. Kemudian ada pula nafsu. Kecuali kalau malaikat nggak ada. Kalau malaikat diletakkan peluang bermiliaran dekat dia, nggak ada diambilnya. Ditunjuk dia itu apa? Ada kelapa muda ditambah asam, nggak tahu saya katanya. Itu mah nggak tahu dia mana yang apa itu. Pokoknya mana yang anak gadis, mana yang apa nggak tahu dia. Itu makanya kalau Adam pintar, diajari sekali nyambung deh. Wa 'allama Adam al-asma. Kenapa? Ya misalnya anak kecil, cobalah kasih es. Baru sekali dikasih es krim, terus salah lewat es. Dibakar misalnya sate, perut lapar, nyambung sekali. Ingat. Kalau malaikat enggak, disorongkan pun sate sama dia nggak terpikir oleh dia, itu nggak ada. Itu makanya manusia bagus sebenarnya konstruksinya, tapi kalau nggak hati-hati terjebak. Jadi di sini kita kenal. Coba kita mengenal diri kita sini. Jadi itu makanya melihat manusia termasuk diri kita jangan sampai terombang-ambing karena di Zuin memang daerahnya daerah di Zuin ini. Ya. Jadi dari ayat ke ayat, statement, pernyataan kita mengenal. Jadi kalau sini pertanyaan, kenal enggak? Di sini coba jawab secara umum. Kenal enggak Allah dengan ayat ini? Ini kadang-kadang Albert kan risau dia bagaimana
Tuan Guru, kita nggak sampai ilmu kita. Jadi saya jawab, kalau sudah terasa kurang ilmu, berarti bertambah ilmu. Yang parah sudah merasa cukup ilmu. Coba bisa nggak dari keterangan, coba terjemahkan menurut apa? Menurut yang sudah terjemahan bahasa Indonesia itu, lambat-lambat. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dan dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawo ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, sekarang bisa kita kenal dengan keterangan disampaikan Allah ini terhadap Allah. Tajam apanya itu. Bisa nggak menangkap? Oh, saya sudah kenal Allah dari ayat ini. Apa? Apa ya? Boleh, bebas. Bebas saja. Iya, dari keterangan. Allah memberikan nikmat kepada manusia berupa yang 6 ini. Terus? Tapi sebenarnya cintanya Allah itu ada yang lebih sifatnya kekal, yaitu akhirat. Iya, itulah salah satu. Ataupun nikmat yang 6 ini, itulah pemberian Allah. Tapi ingat, jangan sampai salah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa ada nanti balasannya lebih hebat dari yang 6 ini. Bukan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan. Itulah memahami ajaran keselamatan hidup ini yang memerlukan belajar. Jadi ada orang memang pahamnya sudahlah, nggak perlu bikin rumah, nggak perlu beli mobil katanya. Begitunya, ya susah awaknya. Sebenarnya nggak begitu. Ya, lihat Ustaz lihat lewat apakah TV apa YouTube macam kehebatan dia apa itu mana Dubai ya. Bukan Dubai kan hebat tuh. Tapi kalau kita sadar, dijawab sekali, zalika mata'ul hayat dunya. Kan gitu. Wa mal hayatud dunya illa gurur. Sudah itu apalagi ada yang inna daral akhirah lahya hayawan. Kan gitu. Jadi ngerti kita, bukan berarti nggak mau pula kita ke situ, mau. Boleh. Boleh. Nanti jalan-jalan kita ke Dubai. Bagaimana pula perkembangan pembangunan Dubai ya? Kalau pergi ke Pekanbaru tuh atau Jakarta, itulah yang kita nampak jembatan dari apa. Ilahuna fakat, mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran ini kita bisa menangkap. Jadi sebenarnya pertanyaan Ustadz kadang-kadang ke mahasiswa itu, sudah kenalkah Anda Allah? Belum Pak, katanya. Saya pun ketawa juga. Ya, orang halus kok menangkapnya. Dia pengenalannya mungkin mesti digambarkan panjang, putih, atau besar. Wah, enggak begitu. Itu namanya mempertajam rasa atau ma'rifah ya. Ilahuna faqat intahina durusana ilal liqa' ma'assalamah. Allahumma faqihna fiddin. Ini dia peran tuh. Allahumma faqihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.